Halo sobat-sobat Hakmi Cactus Channel Design. Kembali lagi dengan saya Gary dari Hakmi Cactus Channel Design. Ya, di video kali ini agak berbeda ya. Kita akan membahas perjalanan dan wawancara dengan salah satu teman saya di Jogja. Dia pecinta tanaman juga, tapi agak berbeda dengan saya, dimana saya suka dengan sukulen dan kaktus, sedangkan teman saya suka dengan tanaman karnivora. Kalian penasaran kan? Yuk, mari kita ikuti dan kita sama-sama melakukan perjalanan menuju ke Jogja. Halo guys, sekarang kita akan berangkat ke Surabaya dulu. Kita akan mengambil barang untuk lanjut ke Jogja. Oke, simak videonya ya. Bye. Kita berangkat dulu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau order, bisa langsung hubungi ya, komen di bawah. Yo, halo. Jadi hari ini saya akan ke Jogja bersama teman saya untuk kirim bumis. Lalu kita akan bikin konten di sana sekalian. Langsung aja ya. Oke, bye bye. Yoi. Halo guys. Sekarang saya ada di Jogja. Saya bersama dengan Sultan Jogja, bro. Nih, perkenalkan, namanya siapa bro? Perkenalkan bro. Nama asli Muhammad Lutfi, tinggalnya di Jogja asli. Untuk lokasi ini di Jalan Turi KM 3. Nah, kalian kalau mau bermain-main di nursery-nya bisa langsung aja ke sini. Kalian juga bisa cari di Google Map. Nanti akan saya tampilkan foto dan juga footage-nya di sana ya. Oke. Nah, kalau gini mas, di era sekarang pandemi corona ini kan lagi parah ya. Untuk cari pekerjaan juga, untuk cari duit yang kasarnya biasanya gampang kan jadi susah nih. Iya. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu di dunia hobi itu sebenarnya juga banyak kan, untuk cari uang di sana kan juga banyak. Nah, kalau Mas Lutfi sendiri, menurut sampean gimana nih? Kalau menurut saya sih, hobi itu kan memang kesenangan. Kalau misalkan memang sudah jalan di situ, istilahnya bekerja yang dibayar. Bekerja yang dibayar tapi ada kesenangan tersendiri untuk menggelutinya. Mantap coy, mantap. Kalau saya sih sebenarnya untuk hobi ini itu merupakan investasi
barang hidup, ada matinya, itu suka dukanya lah istilahnya. Ada matinya, ada untungnya juga. Nanti kalau misalkan ada yang jahat-jahatnya, istilahnya pasarnya itu banyaklah suka dukanya kalau itu. Kalau untuk masa pandemi ini istilahnya jadi alternatif untuk kita lebih berkembang, nggak hanya bekerja, istilahnya juga senang-senang juga. Nanti kalau misalkan investasi itu dalam bentuk tanamannya berkembang biak, nah itulah yang jadikan pundi-pundi untuk penghasilan istilahnya. Jadi ini ya benar-benar investasi ya itu Iya. ya. Nah itu guys, jadi nggak sekedar ini ya, entrepreneur tuh nggak juga harus di dunia yang industrial ya, di dunia hobi pun itu zaman sekarang juga mantap bro. Kalau kalian nggak tahu nih, dia juga jago loh untuk tanaman karnivora. Kalian nggak pernah tahu kan? Nah, langsung aja saya akan kasihkan footage-nya untuk tanaman karnivora. Nah, Mas, ini kan setahu saya nih Mas ya, tanaman karnivora itu kan susah Mas peliharanya. Menurut sampean gimana nih? Sebenarnya kalau tanaman karnivora itu seperti tanaman-tanaman yang lain. Di tanaman-tanaman lain itu kan istilahnya ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kalau misalkan kayak Mas Geraldi sendiri dia melihara kaktus juga saya belum bisa memelihara dengan baik. Istilahnya baik itu ada yaitu kesulitannya tadi. Kalau untuk tanaman karnivora itu sebenarnya paling awam untuk mereka itu hidup tanpa nutrisi dari tanah ya istilahnya. Kalau misalkan mereka karena dia pemakan serangga itu hidupnya ya dari nutrisi yang dia makan, bukan dari, karena di habitatnya itu mereka itu masih di rawa-rawa luar negeri, istilahnya padang savana dan lain-lain, itu mereka ambil nutrisinya cuma dari makanan. Karena di sana itu humusnya itu 0 ppm untuk nutrisinya itu sama sekali tidak ada. Mereka memang hidup dari tanaman. Untuk pemeliharaan sendiri nanti itu kalau untuk nepe itu masih setengah gampang, tapi kalau untuk cepa, VFT, heli, apalagi yang sudah highland itu memang agak susah. Susahnya dalam arti sendiri itu, susahnya itu bukan sulit untuk dipelajari. Istilahnya kalau misalkan kita mau belajar itu mesti bisa untuk sama. Kalau Mas Geraldi dia lihai di kaktus, saya lihai di tavor. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan untuk memelihara tanaman asal kita mau belajar. Asal mau ya iya, berarti ya. Benar sekali. Okay. Karena belajar pun kita tidak dituntut itu cuma di sekolah aja. Contohnya saya itu jurusan dulu kuliah itu psikologi, SMA itu IPS, nggak ada sangkut pautnya sama tanaman Mas. Makanya saya juga
otodidak lah di situ untuk belajarnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar tentang tanaman karnivora itu bisa-bisa banget nih. Sama seperti dengan saya, tanaman kaktus dan sukulen berarti ya hampir sama lah. Itu basicnya juga pengalaman guys. Benar kan? Pasti ada gagalnya, pasti ada matinya, pasti ada rusaknya. Tapi jangan salah, di balik kesusahan itu pasti ada kesenangannya. Nah, ya jelas. Kalau tanamannya bisa beranak, juga enak dipandang mata, mantep banget bro. Nah, kalau di era pandemi ini kan sekarang banyak PSBB nih ya. Kalau tanaman hias ini kan lagi booming nih. Kalau untuk kedepannya tanaman karnivora menurut Mas Lutfi gimana ya? Bisa rame nggak nih? Kalau menurut saya sih gini Mas, tanaman karnivora itu kan memang sudah mendunia. Tapi banyak di Indonesia tuh orang awam belum pada tahu. Karena kenapa? Tradisinya orang Indonesia itu ketika ada kesulitan mereka nggak mau untuk belajar, menyerah untuk istilahnya berperang. Apalagi mereka itu paling sering 1 kali 2 kali nyoba 3 kali nyoba itu udah wah susah. Nah itulah di situ kesenangannya kami untuk memelihara. Karena apa? Di situ kita bisa jadi belajar dari pengalaman yang kita tidak dapat di bangku sekolah, tidak dapat di kuliah, dan tidak dapat di kerjaan. Karena itu sesuatu yang rahasia dari alam. Barang siapa, kalau dalam Islam itu barang siapa yang bisa mempelajari rahasia alam itu akan jadi orang yang berhasil. Mantep bro, kata kunci bro. Iya, benar sekali. Kalau misalkan untuk untuk variannya ke masyarakat sih sebenarnya lebih perkenalannya yang kurang, sosialisasinya. Kita sebenarnya ada komunitasnya, cuma memang kembali lagi ke masyarakatnya itu ketika mau menerima kesulitan, mau belajar itu mau atau tidak gitu. Mantep coy. Jadi kepingin nih, saya juga jadi kepingin nih pelihara tanaman karnivora. Nanti kalau misalkan pulang saya bawain juga. Nah itu yang dimaksud. Mantep bro. Kalau untuk ini ya, di sini kan saya sebagai orang awam ya, karena nggak pernah pelihara juga. Pernah sih saya pelihara Drosera, cuman gagal. Nah untuk bagi orang awam pertama kali pelihara itu, saran itu apa sih, tanaman apa sih yang cocok? Kalau paling gampang itu nanti melihara nepe yang kualitasnya ketinggiannya yang lowland sama ultra lowland. Itu paling mudah untuk misalkan kayak kalian mau melihara di rumahan, halaman rumah, itu masih bisa. Mereka tidak membutuhkan huni tinggi serta masih bisa adaptasi di area halaman rumah. Kalau misalkan untuk yang Drosera itu paling enggak nanti ada beberapa ID yang paling mudah seperti Burmani, habis itu Capillaris longleaf dan lain-lain, itu termasuk paling mudah. Untuk pemeliharaan sendiri nanti media ini agak sedikit ribet kalau saya untuk pemeliharaannya. Karena apa? Medianya tidak boleh kering seperti tanaman-tanaman lain. Paling enggak kalian harus sering nyiram atau tidak dikasih tatakan airnya. Itu membantu kita untuk istilahnya untuk kontrol airnya, kontrol kebasahan di medianya. Nah kalau untuk Drosera biasanya airnya itu di bawah 50 ppm, itu kadar nutrisi yang teralur dalam air. Nanti bisa kalau misalkan untuk alternatif pakai air RO yang biasa kalian temukan di sekitar rumah kalian, atau air AC juga bisa, atau air hujan. Tapi kalau kemarau itu sulit didapat. Tapi yang kalau masih hujan gratis guys. Gratis banget. Gitu. Oh jadi sebenarnya banyak juga ya kalau mau dibilang untuk orang-orang awam pelihara itu juga banyak ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan jadi alasan loh guys, kalau kalian nggak mau pelihara itu sayang sekali sih. Ya ilmu baru lah, kalian harus coba-coba di tanaman ini juga. Jangan lupa tanaman ini kan juga termasuk salah satu tanaman hias ya guys ya. Jadi menurut saya tetap bagus ditaruh di dalam rumah atau di dalam taman, itu juga mantap sih. Yang perlu tanyakan selanjutnya ini, yang saya juga masih bingung, itu biasanya apa sih kesalahan pertama kali orang pelihara tanaman karnivora
Terus apa juga sih yang harus dipersiapkan gitu loh? Kalau kesalahan pertama ya itu tadi. Pertama itu kalau misalkan tanaman mati mereka udah nyerah, itu pertama kali. Oh, kesalahannya di sana. Kesalahan di sana. Kedua, kadang ya seperti saya awal. Ketika saya itu udah dengan kesibukan lain, nah kita lupa nyiram juga dan lain-lain. Nah itu makanya nanti perlihatkan sama Mas Geraldi itu nanti semua sistem yang di GH saya itu otomatis. Nah itu membuat kita juga ngontrolnya airan enak juga. Nah kalau misalkan untuk selanjutnya kalau kesalahan lagi ini kekeringan juga itu juga sering banget. Apalagi kita malas untuk nyari 3 air tadi. Kalau misalkan nggak ada, ya itu susah juga sih. itu karena 3 air tadi biasanya kasih air aqua, habis itu air pump. Nah itu air pump sama air aqua walaupun mereka itu dianggap bersih oleh sebagian orang, itu nutrisinya atau mineralnya terkandung dalam air itu banyak. Itu paling enggak 100 minimal itu 150-an ppm. Berarti yang dibutuhkan oleh tanaman karnivora ini di bawah 100 ppm berarti ya? Kalau untuk 100 itu masih aman untuk nepe, istilahnya kantong semat. Oh, kantong semat. Tapi kalau untuk Drosera, VFT dan lain-lain itu udah nggak bisa untuk paling nggak di bawah 50 Mas. Oh, di bawah 50. Itu kalau udah males ya ngerti sendiri lah, kalau nama orang udah males Ya susah sih. Susah. Itu semua juga susah sih kalau udah males. Jadi teman-teman jangan sampai males loh guys. Kalau males itu ya jangankan mau hobi, dapat duit pun nggak pasti. Ya, bener sekali. Itu di mana-mana lah, wajar sih. Berarti hampir sama ya, kalau kesalahannya itu juga bisa dipakai untuk patokan, kita juga harus persiapan apa aja itu yang disiapkan juga hampir sama ya berarti ya? Kalau yang dipersiapkan sih menurutku ya pertama sih paling utama sih pot media tanam. Nanti tanamannya mau milih apa aja itu terserah kalian juga, karena kalian sendiri yang memutuskan. Selera ya berarti ya? Budget, selera, itu seperti itu. Kalau untuk tempat sih menurutku kalau misalkan yang masih lowland atau ultra lowland kayak kantong semarnya itu atau Drosera, itu tempat bisa di halaman rumah, di dalam rumah. Nah ini yang perlu disiapkan kalau di dalam rumah ini Mas. Nah kalian siapkan meja, terus habis itu nanti lampu yang sekitar 38 watt itu pakai lampu LED juga bisa, pakai lampu bolam juga bisa. Nah nanti kalau misalkan biar lebih bagus pakai akuariumnya nanti yang setengah aja, jangan yang full, nanti enggak ketinggian kalian nggak bisa ngecek dan lain-lain. Nah itu ada indoornya lebih bagus. Kalau misalkan kalian malas ke halaman atau kan lebih baik taruh kamar kecil pojokan, bisa dilihat, jadi hiburan juga di kamar. Mantap lur. Keren ya. Nah ini mulai agak serius nih guys. Masalah duit guys. Kalau menurut Mas Lutfi, tanaman karnivora ini ada duitnya nggak sih? Kalau untuk duit sih namanya tanaman hobi itu kan relatif dalam artian apa? Budgetnya kalian berapa, terus nanti kekuatannya kalian melihara itu seperti apa. Karena setiap hobi itu ada yang low price sampai high price. Kenapa kok saya sebut seperti itu? Karena yang low price biasanya itu sama kayak saya dulu, itu nyobanya pertama yang low price dulu. Ketika sudah dapat ilmu dan lain-lain, itu nanti baru kalian bisa naik kelas ya. Itu kenapa? Karena apa? Yang high price itu biasanya tanaman-tanaman yang jarang ditemui, impor dan langka. Nah itu Mas Geraldi juga di kaktus itu juga banyak seperti itu. Karena kalau misalkan kalian langsung nyoba, itu kita bukan sayang uangnya ya. Sayang uangnya, kalau misalkan sayang uangnya kan kita udah dibayar, udah putus. Tapi kalau kita sebagai penghobi itu lebih sayang tanamannya. Kenapa? Sulit didapat dan itu tidak dimiliki sama semua orang. Nah itu kalau misalkan untuk uangnya sih namanya perbanyak, semua istilahnya bertani, berternak. Ketika sudah diperbanyak itu mesti ada cuan. Cuannya itu yang istilahnya disebut sebagai investasi. Oh itu guys, dengerin. Jadi nggak selalu kalian harus mulai bisnis itu seperti dunia industrial ya. Iya benar sekali. Jadi kalau dunia hobi pun itu pasti juga ada uangnya sih.
Ya untuk range pasti lah, semua kalau orang awam pasti memilih itu yang low price dulu lah. Walaupun kita juga dulu awalnya pasti low price, itu hal yang wajar lah. Gak mungkin kan kalian mau nyoba langsung yang mahal, kan Ya, kalau benar mati sekali. juga gimana kan. Nah, ya menurut saya sih kalau kalian mau tertarik sih, mantap. Tanaman karnivora ini saya juga tertarik sih. Cuman saya masih banyak kegagalan, ya mumpung di sini saya belajar juga guys. Gitu. Nah, kalau media tanamnya ini kan kalau di kaktus kan media tanam juga ini ya, ngeracik sendiri kan ya. Saya nggak tahu kalau di tanaman karnivora ini juga ngeracik sendiri atau gimana ya. Kayaknya beda deh kalau tanaman kaktus sama karnivora ini. Sebelum menjawab itu Mas, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nanti selanjutnya saya jawab. Coba Mas Geraldi sendiri, kaktus rank harga berapa? Biar nanti kita juga biar tahu lah. Yang low price sampai high price. Biar Kalau kalian juga tahu. kaktus itu hampir, kalau kaktus nih ya, Iya. kaktus ini rata-rata ada yang 25.000 sampai yang ya mau berapa ratus ribu dolar juga ada sih. Jangankan ratusan ribu dolar, yang pound sterling pun juga ada loh guys. Cuman ya saya belum sanggup beli guys. Kalau itu kaktus ya, kalau sukulen sih gini, kalau sukulen seperti Echeveria itu kan memang dulu tanaman, ya hampir semua tanaman impor sih. Cuman kan sudah bisa diperbanyak dan dibudidayakan di Indonesia. Banyak petani di Indonesia kan sudah bisa semua. Jadi ya nggak terlalu ini sih guys, nggak terlalu mahal juga. Ada yang mulai 6.000, juga ada yang ya jutaan. Ada guys, jutaan. Walaupun bentuknya Echeveria daun biasa gitu juga ada yang jutaan. Apalagi yang variegata guys. Mantap, Itu juga mantap. banyak itu yang mahal-mahal juga banyak. Tapi kalau tanaman karnivora gimana? Kalau tanaman karnivora memang ada. Sekarang namanya Burmani itu ya, yang berusia paling muda. Itu paling nggak cuma Rp5.000. Masa sih? Iya benar. Kalau misalkan bagi orang pemain Tavor itu adalah gulma. Tapi kalau untuk Gulma. belajar itu kalian boleh nyoba. Itu paling gampang. Nah kalau misalkan itu range low price-nya banget. High price itu sama kayak Mas Geraldi. Kita biasanya kalau high price itu mainnya dolar atau enggak pound sterling. Karena memang di luar tanaman yang langka itu banyak sekali. Tapi kalau misalkan untuk yang di Indonesia itu paling mahal itu sampai 30-an juta. Ya, Satu anu lah. Kalau yang di Indonesia mungkin sama Mas Geraldi, kaktusnya sukulen juga sama. Karena range orang di Indonesia yang hobi itu biasanya seperti itu. Jadi enggak yang memang nggak sampai langsung ratusan ribu ratus dolar ribu sih dolar. Iya benar sekali. di Indonesia. Cuman kalau di luar negeri memang wah Iya. gila-gilaan. Benar sekali. Karena memang di sana juga jarang guys. Iya. Jual beli tanaman juga susah. Jadi masih beruntung lah di Indonesia masih bisa lo jual tanaman hias. Di luar negeri juga nggak semudah ini kalau Iya. mau jual. Tuh. Terus Mas, berarti yang jawab pertanyaannya Mas yang kedua untuk media. Nah ini yang penting ini guys. Nah, Dengarkan ini guys. media tanaman karnivora itu kalau untuk kantong semar itu bisa, untuk lokalan bisa pakai kokopit. Kokopit itu serutannya batang kelapa. Nanti di mix dengan pakis cacah open itu yang steril dan kumis. Nah, kumis nanti bisa Kumis. carilah di banyak itu. Terus habis itu bisa dicampur dengan hidroton juga, atau pasir malang merah itu masih bisa, tapi jangan yang halus ya, nanti madetin soalnya. Yang kasar aja. Nah, kalau untuk itu tujuannya itu untuk biar media porus. Kokopit tadi kan media menyimpan air. Nah, nanti untuk media-media tanaman tambahannya tadi di mix itu untuk porusnya. Jadi ketika di alam itu kan tanah atas itu kan memang padat, tapi tanah bawahnya kan itu Berongga berarti ya. berongga. Itu kan kenapa kita di pelajaran IPA itu tanah itu ada layernya, layer humus, layer tanah sedimen atau apalah ya, itu saya juga lupa itu. Nah, terus kalau untuk Drosera itu bisa pakai Sphagnumos. Sphagnumos sebenarnya udah banyak di Indonesia, apalagi yang jual-jual kering. Tapi kalau mau pakai lokal itu bisa didapatkan dari Aceh, biasanya itu ada. SP Aceh, Sphagnumos SP Aceh itu juga ada, ya, tapi dikeringkan dulu ya. Kalau nggak dikeringkan nanti takutnya banyak hama di situ.
Hama di situ nanti hamanya itu yang gergoti akar pertama, habis itu umbinya Drosera atau VFT. Nah, kalau Drosera itu masih bisa untuk dicampur seperti pakai pit moss. Pit moss itu juga moss yang sudah dihancurkan dan dikeringkan. Nanti itu bisa pit moss lokal atau gambut. Nah, ini yang kalau yang Indonesia lokalnya gambut. Gambut itu bisa juga, tapi harus dikeringkan dulu sama dicuci. Terus habis itu kalau misalkan mau VFT, nah itu harus murni sphagnum moss, tapi dengan ada mixnya itu paling nggak perlit atau nggak semika. Nah, gitu untuk medianya. Jadi sudah gampang sih medianya untuk didapatkan. Jadi mau nggak mau kalian harus coba. Iya loh guys, ternyata nggak terlalu rumit loh kalau medianya. Cuman yang bikin asik malah ini ya, dia minta porositas yang tinggi, Iya, minta nggak mau menyimpan air, tapi juga butuh air banyak. Ini agak keren nih. Kalau kaktus kan memang kalau bisa sih nggak bisa nyimpan air gitu loh. Udah airnya dibuang aja. Iya, airnya buang aja. Kalau ini minta nyimpan air tapi juga jangan terlalu sampai becek gitu guys. Keren ya? Keren loh, kalian harus coba ini guys. Bener-bener harus coba. Ini saya juga bener-bener tertarik ini sama tanaman karnivora ini. Saya mau berguru ini. Saya mau bersemedi untuk belajar. Saya juga masih banyak belajar, Mas. Istilahnya kita itu kan ilmu itu nggak akan pernah habisnya. Ya, betul sih. Kita mau belajar itu semua pasti kita tahu. Apalagi kalau udah belajar itu pengalaman itu nomor 1 istilahnya. Kalau udah ada pengalaman, di sharing ilmunya itu bisa berkah, bisa kita tularkan sama yang lain. Nah, itu yang penting. Dan juga kalau sudah tertular kalian pasti nambah temen itu yang penting itu. Nah, silaturahmi itu Pak. Nambah temen itu penting itu. Kalian bisa kemana-mana di seluruh dunia punya teman banyak kalau bisa sharing gitu guys. Sama saya juga pemain kaktus dan sukulen, tapi karena kesini juga belajar tanaman karnivora. Ya sebelumnya saya sudah pernah baca dan saya pernah lihat ya, memang tanaman karnivora keren banget Paul. Jadi tertarik saya. Nanti bisa Mas Geraldi dilihatin lah seperti apa tanaman karnivoranya. Mungkin nanti bisa divideokan di IG saya. Kalau kalian mau tahu bentuknya bisa nanti lihat foto atau lihat video, silahkan Mas. Oke, siap. Nah, untuk ini yang selanjutnya Mas ya, saya pengen tahu untuk apa ya, kesan dan pesannya untuk teman-teman penghobi tanaman ya, terutama tanaman hias nih ya. Nggak di dunia, maksudnya bukan orang awam aja, juga untuk orang entrepreneur itu pesan kesannya apa sih? Kalau pesan saya sih Untuk orang awam dulu lah. untuk orang awam ya, namanya industri yang memiliki nilai jual itu biasanya ada pesan saya ya. Kalau misalkan untuk orang awam itu kalian jangan kaget ketika ada orang yang di situ ada orang yang kurang baik personalitasnya, atau misalkan kalian malah istilahnya orang mau beli kok malah digalakin. Nah, itu kalian harus istilahnya janganilah. Putus Masih asa ya? banyak orang yang baik dan masih banyak orang yang bisa nge-share pengalaman ke kalian. Jadi kalian jangan takut apa. Kita di sini juga istilahnya membantu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kalian pengen belajar apa, tinggal dicari komunitasnya di setiap kota itu mesti ada. Betul sih. Betul Komunitas sekali. kaktus, kulen, karnivora, Aquatic, willow dan lain-lain. Itu tanaman hias Ada. pokoknya banyak banget. Nah, kalian itu mesti harus nyari itu. Ketika kalian sudah kenalan itu pasti saya acungi jempol untuk kalian bisa untuk membuat pertemanan yang lebih erat. Nah, itu nanti kalian mesti bisa belajar dari situ. Ya jangan takut. Jangan takut maju, jangan takut berkembang. Nah, sekali. Istilahnya tadi dua. Kalian jangan pantang menyerah untuk belajar, apalagi tanaman mati sekali dua kali itu bagi Wajar. kami itu wajar. Jangankan 1 kali 2 kali, ratusan juga itu hal yang wajar. Tenang aja. Kita juga Apalagi- udah mengalami itu. belum ngerasain kalau tanaman mahal mati itu sakitnya minta ampun. Nah, iya. Tabungan sudah habis, langsung modar, hilang udah. Waduh.
Tapi itu nggak bikin kita menyerah kan? Benar sekali. Justru itu kan jadi tantangan untuk kita bisa jadi lebih baik kan? Kalau kesan saya sih di dalam dunia tanaman hias, kita itu makin banyak teman di setiap kota ada, pokoknya di seluruh Indonesia juga ada. Saya juga ada teman dari Papua itu namanya Koweli, itu memang orang Jakarta tapi tugasnya di sana sampai segitunya. Jadi kalau misalkan kita mau traveling kemana atau ada urusan kemana, itu istilahnya Aman, kita bisa punya teman. bukan istilahnya bukan ngerepotin mereka tuh dikunjungi seneng. Iya pastilah. Mereka dikunjungi seneng, terus habis itu kita juga udah Senang. ada teman di sana. Jadi kita wah ke kota ini kok nggak ada siapa-siapa. Kemungkinan kalian punya keluarga, tapi ketika untuk teman itu akan sangat berbeda. Apalagi teman sehobi. Wah itu benar banget itu. Jadi kalau jalan-jalan, traveling atau kalian punya bisnis juga, kalian bisa main-main, mampir-mampir juga ke teman-teman yang sesama penghobi guys. Gitu. Jadi menurut saya ya tanaman hias itu memang bisa lah untuk jadi komoditas di dunia entrepreneur guys. Jadi entrepreneur dunia hobi itu nggak sekedar cuma omdo doang ya, Benar sekali. bukan omong-omong doang ya. Banyak orang-orang yang bisa hidup dan bisa berkembang, bisa menyekolahkan anaknya juga, itu juga dari penting tuh. dunia hobi loh guys. Itu bukan semata-mata dunia bisnis yang untuk era sekarang terutama digital kayak seperti ini, itu nggak bisa diremehin sama sekali guys. Apalagi dunia kita juga lagi banyak global warming, sampah di mana-mana, penghijauan juga terbatas. Ya mungkin kita cuma 1-2 orang yang memelihara tanaman hias, tapi kalian jangan lupa satu tanaman hias itu memproduksi berapa untuk oksigen guys. Bayangkan kalau kalian ini juga ikut, berarti kalian juga ikut menyumbang untuk oksigen di bumi guys. Mantap. Itu kalian penting guys, untuk anak cucu kita loh itu guys. Legasinya di sana guys. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Slogan paling umum. Slogan paling umum ya guys ya. Tapi gini mas, tak tambahin yang kesannya tadi. Di dunia hobi, kalian harus tahu kita itu tidak ada strata dalam dunia hobi. Nah itu betul sekali itu. Strata di dalam hobi, ketika kita sudah masuk komunitas, itu kita adalah satu komunitas yang dimana itu kita punya kesenangan itu satu tanaman. Ketika kita kenalannya, saya ada kenalan mas, itu dia bos besar Bajaringan. Nah itu nggak akan kalian temukan ketika kalian itu jadi orang yang tidak bisa untuk mengeksplor, istilahnya mau cari kerja dan lain-lain. Kadang itu sangat membantu ketika apa? Ini bukan ya mas ya, memperalat teman ya mas. Cuma ketika kita Butuh bantuan ya. butuh bantuan, itu kalian itu istilah kita tuh nggak ada strata. Ketika butuh bantuan itu kita kayak temen, bukan Betul sih, itu bukan betul kayak banget. apa ya istilahnya, kayak kalau di kantor tuh atasan bawahan, itu bukan. Tapi kita kayak temen, itulah yang dicari dengan dunia hobi. Dan kita nanti kalau bercanda atau apa itu lebih encer, lebih enak. Jadi bukan kayak Kaku ya, nggak kaku ya. kaku itu bukan. Itu yang paling penting. Jadi apa ya? Enak lah untuk Jadi kita nggak gengsi untuk apa. Jadi kita berteman nih, mencari teman, mencari relasi. Ya relasi itu penting, kenapa? Ketika kita punya relasi, kita butuh apa? Itu ketika kita punya channel itu mesti akan dibantu, apalagi kalau udah teman dekat. Betul itu guys. Bukan untuk memperalat teman ya mas, ini beda istilahnya. Beda, kalau memperalat kan memang memanfaatkan. Iya. Tapi kalau ini kan gimana ya? Kalau menurut saya memang di dunia tanaman hias, di dunia hobi sih rata-rata kalau Iya benar kali. teman saling butuh itu pasti akan dibantu guys. Itu hal yang sangat wajar sih. wajar sekali. Terutama sebenarnya nggak juga di Indonesia sih ya, di luar negeri juga sama sih guys. Jadi kalau menurut saya ya kalau kalian punya masalah keuangan atau dengan adanya corona ini kalian sudah kena PHK, ya mohon maaf sih ya, kena PHK atau kehilangan pekerjaan di dunia industrial, mungkin di tanaman hias ini bisa jadi salah satu cara untuk bertahan hidup di era sekarang. Walaupun ya kalau dibilang hasilnya juga nggak seberapa sih ya,
Tapi kalau bagi saya kan saya juga pengangguran nih guys. Saya juga pengangguran, tapi saya bisa bertahan hidup dengan Bener, mantap itu. ini di dunia tanaman hias ini. Jadi di dunia hobi saya juga masih bisa hidup, itu guys. Dan saya juga sudah berkeluarga loh. Mas Lutfi juga sudah berkeluarga loh. Tapi kita bisa hidup dari dunia hobi. Itu hal yang sangat luar biasa banget. Untuk teman-teman, kalau misalnya mau belajar, mau sharing, atau mau mau tanya-tanya, langsung aja WhatsApp di sini. Terus nanti di akhir video saya akan tampilkan juga untuk Facebook page. Kalau Mas Lutfi mau dimasukkan Facebook page-nya juga saya bisa. Untuk Instagram juga saya masukkan juga. Kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa mau belanja juga bisa, mau tanya-tanya juga boleh. Kalau mau nambah teman itu wajib tapi guys. Wajib itu. Itu wajib. Jadi itu kita punya prinsip sendiri, kalau nambah teman itu wajib. Jadi kalau beli nggak terserah, itu terserah kalian sih. Cuma saya berharap kalian keracunan biar jadi teman aja. Jadi kan kita nggak bengong sendirian gitu loh guys. Masa cuma memandangi tanaman kita sendirian. Kalau ada temennya enak guys. Sambil ngopi apalagi enak guys. Apalagi kalau dodolan mas. Dodolan itu kan misalkan ya saya nggak punya. Ada teman pembeli yang nyari kaktus. Oh saya nggak punya, tapi Mas Geraldi punya. Nah itu loh yang namanya relasi. Jadi ketika itu saling kita tukar. melengkapi, jadi bukan saling istilahnya Bukan saling itu saingan, menjatuhkan. itu Iya. saingan. Nah itu bukan, karena kita saling bantu dunia hobi. Penjualan pun kita juga bisa bantu. Kita Gitu. saling membantu untuk menaikkan ekonomi masing-masing. Juga membantu untuk carikan barang-barang yang mereka nggak ada, kita ada, saling. Kalau istilah zaman dulu itu barter guys. Iya bener. Tapi ya kita juga barter di sini guys. Di dunia hobi ini juga barter. Ada tanaman apa yang nggak ada itu diberikan, dijualkan atau ya kalau nggak ada ya kita kasih guys biasanya. Kasih. Nah, kalau temenmu kasih biasa kok. Iya, otomatis kan keracunan kan lumayan. Udah lumayan. Nanti tahu-tahu. Oh Atau mas, lebih banyak aja. yang ini berapa ya? Ternyata harganya mahal. Kita carikan. Ya iya. Betul itu. Apalagi kalau sudah keracunan, kitanya malah kalah guys. Iya makanya itu. Kita Rata-rata kalah. gitu. Kita ini kalau sudah ngeracuni orang, kita kalah. Tahu-tahu sudah jauh lebih banyak aja tanamannya. Kita punya masih sedikit-sedikit aja malahan. Itu sakit hatinya kita itu. Oh, itu sebenarnya musuhnya kita ini kayak gini. Kita yang ngajak teman-teman, ayo kita bermain di tanaman hias ini, tiba-tiba tahu-tahu kalau sudah foto, lo sudah punya semua ini. Wah itu, waduh, tapi itu pengalaman yang keren loh. Kalau teman kalian ada yang ikutan dan kalian sendiri juga ikutan, kalian kumpul-kumpul. Walaupun memang kalau masa PSBB ini kan memang corona ini kan memang nggak bisa kumpul secara langsung ya guys ya. Tapi kalau kalian sudah video call, sudah tahu kirim-kirim foto, wah mantap jiwa lur. Itu saya juga kalau dikasih foto-fotonya tanaman karnivora juga ngiler kok guys. Itu ngiler banget guys. Kaktus juga bagus. Itu. Wah keren. Kaktus kulen. Itu keren banget sih. Nah ya mungkin sampai sini dulu sih. Yap. Wawancara enggak, kita bincang-bincang sore aja sini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan atau mau tanya-tanya tentang ya seputaran dunia tanaman karnivora atau tanaman kaktus dan sukulen, kalian juga bisa masukkan kolom komentar. Mungkin dari kami berdua ada yang kurang jelas penjelasannya, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau langsung bisa di WhatsApp yang kita berikan tadi, atau di Facebook atau di Instagram, kalian bisa tanyakan. Nanti kita akan siap menjelaskan selama kami online ya guys ya. Kalau kami nggak online ya nggak bisa apa-apa. Pertama kalau kita sudah di tanaman ya biasanya HP sudah hilang guys. HP udah nggak jelas kemana. Nanti baru dicariin kalau lihat tanamannya sudah beres. Biasanya buka HP udah ada panggilan WA. Iya, biasanya gitu. Saya juga sama itu. Kalau sudah di dunia hobi memang itu, kerja mah nggak ada artinya. Yang penting hobi dulu guys. Tuh, kesenangan yang dibayar guys. Jadi sekian ya dari video kali ini. Saya Gary dari Agmi Cactus Design dan teman saya Lutfi dari Sawah Nursery. Sampai jumpa di next video. Bye bye.